Bapak, Ibu, pecinta YouTube dan kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, penyebab orang bisa kena siksa kubur atau azab kubur tentunya banyak sekali. Bisa karena faktor dosa besar atau dosa kecil sekalipun. Tapi dalam video ini saya akan sampaikan 4 orang yang akan disiksa di alam kubur karena perbuatannya yang sepele, dianggap tidak apa-apa, dan ternyata perbuatan itu menyebabkan kita disiksa di alam kubur. Nah, siapa saja yang termasuk 4 orang ini? Yang pertama yaitu orang yang suka mengadu domba dan fitnah. Mengadu domba dan fitnah ini 11-12 yang merupakan setelannya, dan terkadang orang yang melakukan adu domba dan fitnah ini tidak menyadari itu sebagai dosa. Dianggap biasa, tapi ternyata adu domba dan fitnah ini sebagai penyebab orang tersebut disiksa di alam kubur. Nabi SAW melewati 2 buah kubur dan beliau bersabda, kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Keduanya tidak disiksa karena dosa besar, adapun salah seorang di antara mereka semasa hidupnya tidak berhati-hati ketika kencing, sedangkan yang satunya semasa hidupnya sering berjalan menyebarkan fitnah. Hadis riwayat Bukhari. Itu yang pertama, orang yang suka mengadu domba dan fitnah. Selanjutnya yang kedua, orang yang kencing sembarangan atau tidak berhati-hati ketika kencing. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya kebanyakan siksa kubur disebabkan kencing, maka hati-hatilah terhadap kencing. Hadis riwayat At-Tabrani. Nah, hadis lain tentang kencing ini sudah disebutkan di poin yang pertama tadi, yaitu Nabi SAW melewati 2 buah kubur dan beliau bersabda, kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Keduanya tidak disiksa karena dosa besar, adapun salah seorang di antara mereka semasa hidupnya tidak berhati-hati ketika kencing, sedangkan yang satunya semasa hidupnya sering berjalan menyebarkan fitnah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, perlu kita ketahui, yang dimaksud kencing sembarangan itu bisa jadi kencing di sembarang tempat, apalagi dengan membuka aurat. Dan yang paling berbahaya lagi yaitu cipratannya air kencing tersebut, dan itu jarang disadari. Biasanya kencing berdiri bagi laki-laki karena sering cipratannya mengenai kaki atau celana. Atau yang kencingnya jongkok juga hati-hati karena sering cipratannya kena ke kaki. Dan jangan lupa dibasuh dengan air bersih, itu semua untuk menjaga supaya kita terjaga dari najis. Itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, orang yang semasa hidupnya tidak mengingatkan keluarganya untuk tidak meratapi mayat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mayit itu akan disiksa karena sebagian ratapan keluarga atas dirinya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hati-hati bagi keluarga si mayat, baik istrinya, orang tuanya, kerabatnya, atau siapa saja. Jangan meratapi si mayat, kasihan. Dia bisa kena azab kubur gara-gara ada keluarganya yang meratapinya. Meratapi itu bersedih atau nangis yang berlebihan, misalnya memukul-mukul batu nisan atau nangis sampai guling-guling, itu tidak boleh. Kalau hanya sekedar nangis biasa itu tidak apa-apa, wajar, manusiawi, ada rasa sedih, tapi jangan berlebihan. Nah, bagaimana si mayat tersebut kan tidak tahu ada keluarganya yang meratapinya. Nah, supaya kita tidak diazab di alam kubur gara-gara ratapan keluarga kita, jadi dari sekarang kita ingatkan anak, istri, atau keluarga, saudara, dan kerabat, kasih tahu jangan meratapi mayat, tidak boleh gitu, ingatkan mereka.
Jadi kalau kita meninggal dan mereka meratapi jasad kita, insya Allah kita terbebas dari siksa kubur karena kita sudah ngasih tahu atau sudah mengingatkan mereka. Itu yang ketiga, hati-hati ya, jangan sampai meratapi mayat karena mayat bisa diazab di alam kubur gara-gara ada keluarganya yang meratapinya. Selanjutnya yang keempat, yaitu orang yang semasa hidupnya tidak mengingatkan keluarganya untuk tidak memuji-muji mayat. Nabi bersabda, tidak ada mayit yang meninggal dunia lalu orang yang menangisinya berkata, wahai orang yang gagah bagai gunung, wahai orang yang mulia, atau perkataan yang sejenisnya, melainkan akan dikirim kepadanya 2 malaikat yang meninju dadanya, serasa berkata, apa benar dulu kamu seperti yang dikatakannya? Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, hati-hati ya, ini penting diketahui oleh kita semua. Takutnya dalam prosesi penguburan mayat ada yang menyebutkan bahwa mayat ini sebagai orang yang berjasa di kampung ini, kalau tidak ada dia kampung ini tidak akan maju. Nah, itu salah satu contohnya. Atau apapun perkataannya yang sifatnya memuji-muji atau membangga-banggakan mayat, tidak boleh. Nah, bagaimana si mayat tersebut? Kan tidak tahu ada keluarganya yang memuji-mujinya. Nah, sama seperti poin yang ketiga tadi, kita kasih tahu keluarga kita dari sekarang. Ingatkan mereka, jangan membunyi-bunyi mayat, tidak boleh. Itu bisa menyebabkan si mayat disiksa di alam kuburnya, sesuai dengan hadis Nabi yang disampaikan tadi. Nah, itulah 4 orang yang akan disiksa di alam kubur karena perbuatan sepele yang dianggap tidak apa-apa tapi akibatnya fatal. Yang pertama, orang yang suka mengadu domba dan fitnah. Yang kedua, orang yang kencing sembarangan atau tidak berhati-hati ketika kencing. Yang ketiga, orang yang semasa hidupnya tidak mengingatkan keluarganya untuk tidak meratapi mayat. Yang keempat, orang yang semasa hidupnya tidak mengingatkan keluarganya untuk tidak memuji-muji mayat. Itulah ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua.